Mana alam tujuh yang dikenal di dalam tasawuf? Alam tujuh itu pertama alam ahdah, yang kedua alam wahdah, yang ketiga alam wahdiyah, yang keempat alam ruh, dan yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, dan yang ketujuh alam insan. Nah, ini disebut alam tujuh. Nah, supaya kita tahu dari mana asal kejadian kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya. Supaya jangan ngaku-ngaku kita paling kuasa, ngaku-ngaku paling hebat, paling pintar. Nah, kalau kita sudah paham itu, insya Allah, walaupun ilmunya banyak, tapi dia rendah hati. Kenapa? Karena dia paham betul yang punya ilmu itu Allah, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Kajian kita, ya selalu kita laksanakan zikir la ilaha illallah. Nah, zikir ini merupakan kunci pembuka surga. La ilaha illallah itu miftahul jannah. Tidak ada kalimat lain sebagai kunci pembuka surga kecuali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita telah mulai terbiasa melaksanakan itu. Nah, kebiasaan ini insya Allah sampai akhir hayat. Karena kata Nabi, man qala la ilaha akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk mengkaji tentang alam tujuh. Di dalam kita memahami tasawuf itu ada dua metode. Pertama dengan metode tanazul, yang kedua dengan metode taraqi. Metode tanazul itu artinya dari atas ke bawah. Nah, ini kita coba pahami dari atas ke bawah. Inna lillah baru inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita gambarkan sebuah lingkaran, inna lillah dari atas ke bawah, wa inna ilaihi raji'un dari bawah ke atas. Apa yang kita perlu kaji dari metode tanazul itu kita melihat dari alam tujuh. Ya. Alam tujuh itu saya kira sangat perlu untuk kita pahami, untuk kita memahami diri kita. Ya. Jadi lagi-lagi ingin saya katakan bahwa yang utama adalah kita mengenal Allah, itu yang utama. Nah, makanya saya sering sampaikan, karena kita ini sudah pada lanjut usia, begitu. Kita singkirkan dulu mindset kita dari urusan pahala. Ya. Jadi urusan pahala-pahalu itu udah kita singkirkan dulu lah. Yang ngamalkan kita mendapat pahala ini, pahala itu udah. Itu urusan Allah. Dan itu sudah janji Allah. Siapa berbuat baik, dikasih balasan, berbuat jahat, dikasih balasan, udah. Nah, jadi mindset kita arahkan sekarang ini untuk kembali ke Allah. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kewajiban pertama manusia diturunkan ke dunia ini untuk mengenal Allah, bukan untuk ibadah. Ya, itu kewajiban pertama. Nah, setelah itu baru beribadah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, ana kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul
asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Ana kanzan makhfiya, saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa uhibbu an urafa, saya suka untuk dikenali. Kata Allah, saya senang untuk dikenali. Fa khalaqtul asya liya'rifuni. Lalu kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, ini tujuan utama itu mengenal Allah. Makanya ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Jadi itu tujuan utama. Nah, setelah kita mengenal Allah, nah barulah timbul ada ibadah. Tapi pertama kali itu dulu, kenal dulu. Bagaimana mungkin kita akan menyembah Tuhan yang tidak kita kenal? Nah, inilah yang kelemahan kita di zaman sekarang. Ini di urusan akidah, Pak. Makanya banyak koruptor yang ngaku-ngaku beragama Islam. Banyak pembohongan, bully-bully, karena akidahnya kurang. Nah, kalau urusan hukum udah banyak itulah. Orang pada cerdas-cerdas, tapi akidah ini yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, makanya Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah hanya urusan akidah ini dulu. Kalau akidah ini udah benar, insya Allah Pak, aman kok ada. Kenapa banyak sekarang ingin menghancurkan Islam, banyak yang membuli, banyak yang menyalahkan sana sini. Ya karena itu akidah itu tadi. Ada lagi yang bikin agama baru, yang penting berbuat baik, tak perlu sholat, tak perlu puasa. Nah ini kan sudah menghancurkan agama itu sendiri. Padahal notabene-nya orangnya beragama Islam. Kenapa? Akidah, nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Ya. Orang banyak mengaku beragama, tapi tidak melaksanakan syariat Muhammad. Nah, karena belum mengenalnya. Ini yang perlu kita jejal betul, itu urusan akidah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di alam 7 dulu, itu pengenalan diri. Mana alam 7 yang dikenal di dalam tasawuf? Alam 7 itu pertama alam ahdah. Yang kedua alam wahdah. Yang ketiga alam wahdiyah. Yang keempat alam ruh. Dan yang kelima alam misal. Yang keenam alam ajsam. Dan yang ketujuh alam insan. Nah, ini disebut alam 7. Nah, supaya kita tahu dari mana asal kejadian kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya ini. Supaya jangan ngaku-ngaku kita paling kuasa, ngaku-ngaku paling hebat, paling pintar. Ya. Nah kalau kita sudah paham itu, insya Allah, walaupun ilmunya banyak, tapi dia rendah hati. Ya, kenapa? Karena dia paham betul, yang punya ilmu itu Allah, bukan kita. Tapi kalau yang nggak paham, baru punya ilmu sedikit, gaya kayak wali. Ya. Nah, baru keluar pondok pesantren kilat seminggu, begitu pulang sudah bid'ah semua orang. Nah, kenapa? Ya nggak tahu dengan dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alam ahdah. Ini alam ahdah ini disebut alam kosong. Ya. Kalau dalam istilah lain, alam kosong ini belum ada sesuatu. Ya. Surga, neraka, aras, kursi belum ada. Bumi, langit, bulan, bintang belum ada. Awal, akhir pun belum ada. Bahkan ada yang berpendapat belum ada Tuhan yang bernama Allah. Ya, masih sendirian. Nah, di saat itulah ana kanzan makhfiyah.
Ya. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi dan suka untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu yang disebut dengan zatul haq, atau sebut sebagian orang menyebutnya zatul bukti, alam kosong. Lalu zat tadi menampakkan diri atau bertajalli. Bertajalli itu dalam bahasa tasawuf, bahasa kitanya menampakkan diri. Ini tampak kali pertama atau disebut nuqtoh awal, titik satu. Itu menjadi nur zat. Nah, dari nur zat ini sudah bertajalli tapi belum terang betul. Lalu kemudian menampakkan pada alam yang ketiga, ya, Nur Muhammad, atau disebut alam wahdah. Jadi alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah. Ya, di alam ahdah, alam kosong, belum ada sesuatu. Kemudian menampakkan diri pada alam yang kedua, alam wahdah, nur zat. Kemudian menampakkan diri lagi pada alam yang ketiga disebut Nur Muhammad atau alam wahdiyah. Ya. Nah, dari Nur Muhammad inilah kemudian khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajli. Kujadikan engkau karena aku dan kujadikan alam seluruh karenamu. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya dari Allah, alam semuanya dari saya, dari aku. Nah, jadi ini Nur Muhammad, sumber dari segala sesuatu yang terjadi. Jadi yang mula diciptakan dah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu kemudian ya bertajalli ke alam yang keempat, disebut alam arwah. Ini disebut alam arwah menjadi nur ruh Muhammad, alam arwah. Nah, di alam arwah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mempertanyakan kepada seluruh ruh, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Makanya semua makhluk ini pada hakikatnya sudah bertuhan ke Allah semua, Pak. Tidak ada yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Tapi kemudian setelah manusia turun ke dunia ini ada lagi yang tidak mengakui. Nah, itu akan disebut kafir itu. Jadi manusia-manusia yang tidak bertuhan lagi ke Allah itu disebut kafir. Kenapa? Tertutup. Yang tadinya sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, setelah turun ke dunia tak mengakui lagi. Nah, maka disebut kafir, tertutup. Nah, kalau tertutup ada harapan terbuka lagi. Maka kalau menurut saya, orang-orang kafir itu malah senang kalau disebut kafir ketimbang non-muslim. Nah, tapi kadang-kadang orang marah kalau disebut kafir. Jangan sebut kafir, sebut aja non-muslim, katanya. Nah, kalau non-muslim kan sudah dijustifikasi nggak selamat. Ya sudah, jerumuskan sekalian. Ya. Nah, kalau kafir kan kamu masih tertutup. Kalau masih tertutup kan ada harapan balik lagi kan gitu. Nah, tapi kalau sudah non muslim tidak selamat, itu yang disenangi ya sudah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di alam arwah inilah kemudian kita menerima tugas. Ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh. Ya, saya ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sanggup menerimanya? Ditawarkan ke bumi, bumi menolak. Ke langit, langit pun menolak. Semua menolak. Kepada malaikat, malaikat pun menolak. Ya, wa hamalahal insan. Lalu makhluk yang bernama insan, manusia, menyatakan kesanggupannya. Kami ya Allah yang sanggup menerima amanah penting itu.
Nah, lalu kemudian diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, apakah setelah diserahkan itu dibiarkan? Nah, akan diuji. Bagaimana kesetiaan sumpah dan janji terhadap amanah tersebut. Benar enggak kalian ini sanggup untuk menerima menjalankan amanah itu? Dalam rangka menguji manusia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala merencanakan, ya, untuk menguji manusia ini. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Karena Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang betul-betul amanah. Bisa menjaga amanah itu. Bisa mengembalikan amanah itu. Ya, Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh. Jadi Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Jasmani dan rohani. Nah, untuk itulah tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Mana tingkat yang lebih rendah? Kalau di awal dulu kita berada di alam lahud. Ruh kita bernama Ruhul Kudus. Nah, kita dalam keadaan suci bersih. Ruhul Kudus. Nah, maka di alam lahud, ruh kita bernama Ruhul Kudus. Dia dibalut dengan sebuah pakaian yang disebut pakaian Kudusiyah. Atau pakaian Lahutiyah. Ya. Kemudian diturunkan lagi kita ke alam yang berikutnya. Disebut alam Jabarut. Ruh kita berganti nama. Namanya Ruh Sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, maka disebutlah pakaian Sultaniyah. Lalu diturunkan lagi ke alam berikutnya yang lebih rendah. Yang disebut dengan alam Malakut. Di alam Malakut, ruh kita berganti nama lagi. Yang disebut dengan ruh ruhani. Dibalut dengan sebuah pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Diturunkan lagi kita ke alam yang keempat, namanya alam nasut atau alam bumi, alam dunia sekarang ini. Ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Dibalut dengan sebuah pakaian yang disebut dengan jasmani. Jadi jasmani kita ini pakaian di dunia. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Jangan terkecoh. Ini pakaian di dunia. Nanti kalau kita pulang, pakaian dilepas, mati kata orang. Jadi yang namanya mati itu, jasad ini tidak punya ruh lagi, tidak punya makai, nggak ada yang makai lagi. Ruh menanggalkan pakaiannya. Maka yang disebut mati itu jasadnya tidak punya ruh. Maka jasad kita ini Bapak Ibu dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada ruhnya lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Ya, nggak boleh lama-lama di rumah. Jadi apa yang mau kita banggakan di atas dunia ini? Oh, punya jabatan. Seberapa lama kita punya jabatan? Ya, oh, kita punya harta banyak. Berapa banyak punya harta? Qarun aja, ya, yang kunci gudangnya 40 ekor onta membawanya. Mati juga, Pak. Qarun itu, walaupun duitnya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama nggak ada yang kita bisa banggakan di atas dunia ini. Ya, kan? Kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka menguji manusia, maka diciptakanlah Adam alaihissalam. Nah, Adam, ya pendek cerita saja, Adam turun ke bumi,
kemudian beranak pinaklah Adam alaihissalam untuk perbanyak ya penanggung diri rahasia itu. Supaya namanya amanah itu apa? Amanah Allah kepada kita ada dua, Pak. Ya. Jadi amanah yang diberikan Allah kepada kita manusia ini ada dua macam. Yang pertama amanah kekhalifahan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tugas kekhalifahan ini artinya kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Itu namanya khalifah Allah. Allah Maha Pengasih, maka kita tampilkan dalam hidup kita suka nolong orang, suka ngasih. Allah Maha Penyayang, kita tampilkan dalam hidup kita sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia muslim, manusia kafir, sama makhluk Allah semua. Nah, bagaimana kita menaruh sayang kepada semua makhluk Allah? Yang punya sifat sayang itu bukan kita, Allah yang punya sifat Ar-Rahim. Yang pengasih bukan kita, yang pengasih itu Allah. Cuman karena kita ini khalifah Allah, maka kita tampilkan dalam hidup kita sayang kepada semua makhluk Allah. Tidak ada kebencian. Jadi kalau kita benci kepada orang, kata kita bukan khalifah Allah itu. Ya, siapa yang benci kepada kepada makhluk? Ya, iblis itu benci betul kepada Adam. Ya, sampai nggak mau sujud kepada Adam. Jadi kalau ada sifat benci kepada orang lain, ketahuilah kita sedang memakai khalifah belis, bukan khalifah Allah. Kalau khalifah Allah sayang. Nah, kalau kita misalnya Allah punya sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ya, kita pakai dalam hidup kita sebagai khalifah, suka memaafkan kesalahan orang. Enggak ada dendam. Kalau dendam bukan khalifah Allah, dendam itu sifat belis. Ada masa sampai bertahun-tahun enggak teguran kata. Nah, ini sifat belis itu. Nah, sadarilah kita ini khalifah Allah. Karena ini kita khalifah Allah, maka kita tampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, maka kita sadari betul kita itu adalah khalifah Allah. Bukan khalifah binatang, bukan khalifah iblis, bukan khalifah setan, bukan khalifah Allah. Nah, maka kita tampilkan dalam hidup kita ini sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya, tidak ada bully membuli, tidak ada caci maki, enggak. Ya, sama-sama kita ini makhluk Allah semua. Kita berlomba-lomba untuk dekat dengan Allah. Ya, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia dipandang Allah yang takwa. Siapa yang takwa itu? Apa definisi takwa? Ya, boleh saja orang berbicara definisi takwa, takut kepada Allah, silakan. Tapi menurut saya yang namanya takwa itu orang suka berbuat baik. Ya. Suka berbuat baik untuk dirinya, suka berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik kepada Allah dan Rasul. Pokoknya suka berbuat baik. Ya, orang takwa. Ya, siapa? Makanya kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Jangan nyusahin orang, Pak. Ya, jadi kalaupun kita tidak banyak memberi manfaat sama orang lain, paling kurang jangan nyusahin orang lain dah. Nah, tapi kalau bisa kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Terserah dari segi apa kita memberi manfaat. Apa dari ilmunya, dari pikirannya, dari hartanya,
dari jabatannya, terserah. Yang penting dia bisa memberi manfaat buat orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, tugas kita turun ke bumi sebagai khalifah Allah. Tugas kita yang kedua, penanggung diri rahasia. Nah, ini yang lebih agak berat ini. Ya, penanggung diri rahasia. Ada 4 tugas kita dalam menanggung diri rahasia ini. Yang pertama, kita wajib mengenalnya. Kenali dulu siapa itu diri rahasia itu. Yang kedua, wajib menjaganya. Jangan dikotori. Yang ketiga, wajib memujinya. Yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini 4 ini harus selesai sebelum ajal tiba. Nah, kalau sampai ajal kita tiba, ini belum beres, ini urusan berat ini Pak. Nah, ini nggak main-main ini. Nah, penanggung diri rahasia. Ini yang diberikan amanah oleh Allah kepada seluruh makhluk manusia ini. Nah, sebagai penanggung diri rahasia, makanya kata Allah, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maksud terbaik itu apa? Tercepat kembalinya ke Allah. Tercepat membereskan yang 4 ini. Ya dah. Pertama, kenali dulu siapa itu diri rahasia. Yang kedua, jaga dia. Yang ketiga, puji dia. Dan yang keempat, kembalikan dia. Yang pertama, kita perlu mengenalinya. Ya. Di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, ini pengenalan diri. Maka mengenal diri itu wajib, Pak. Ya. Lebih wajib dari sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin kita akan sempurna sholat kita kalau kita nggak kenal kepada Tuhan kita? Sebab mengenal diri itu sebagai langkah untuk mengenal Allah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Katanya nyembah Allah. Allah yang dia sembah dia sendiri nggak tahu. Gimana mau menyembahnya? Ya. Yang dia tahu cuma nama. Ya, Allah nama. Yang punya nama siapa? Nggak tahu. Nah, gimana mau menyembahnya? Mengingat Allah. Yang bisa kita ingat kan yang kita tahu, Pak. Kalau kita nggak tahu, gimana ingatnya? Ya, makanya kita ingat Allah nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya, karena kita nggak kenal. Nah, cobalah ingat yang Bapak nggak tahu. Nggak bisa kan? Nah, coba direnung. Bapak tadi malam tidurnya jam berapa? Bapak tidur jam berapa, Pak? Saya tidur jam setengah 2. Jam setengah 2. Berarti belum tidur, Pak itu. Sudah tidur. Belum. Masih tahu setengah 2. Kalau sudah tidur nggak tahu lagi. Ya. Tidur jam berapa? Ya nggak tahu udah tidur. Kalau masih setengah 2 belum tidur. Masih tahu setengah 2. Ya kan? Iyalah. Ya. Tapi lelapnya setengah jam kemudian. Ah, gitu. Jam berapa tidur? Ya nggak tahu lagi jam berapa udah tidur. Masih setengah 2 belum tidur itu. Ya, jadi gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita misalnya nggak tahu, nggak bisa diingat. Nggak tahu, gitu. Nah, bagaimana mengingat Allah kalau kita nggak tahu tentang Allah, begitu? Maka disitulah wajib kita mengenal Allah itu dulu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqatih. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengenal diri. Nah, mengenal diri sebagai langkah untuk mengenal Allah. Nah, mengenal diri kita perlu kita kaji lebih jauh lagi. Ya,
keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus, gitu ya. Keasalan tubuh yang kasar kita ini air, api, angin, tanah. Air jadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, itu semuanya ada di diri kita. Yang 4 di luar, 4 di dalam. Ya ada. 4 di luar ada kulit, daging, urat, tulang. Yang di dalam ada hati, rabu, buah punggung. Ya. Jadi ada 4 di luar, 4 di itu urusan tubuh yang kasar. Ya, nanti kita pretelin lebih jelas lagi. Ya, tentang tubuh yang kasar ini. Nah, masuklah kita kemudian pengenalan kepada tubuh yang halus. Nah, itulah tubuh halus, itulah diri kita yang sebenarnya itu. Ruh kita itulah yang diri kita yang sebenarnya. Dialah yang menanggung susah senangnya dalam hidup. Dia yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Karena dia yang dulu pernah ketemu Allah. Kalau jasa nggak pernah ketemu nggak? Ada. Yang pernah ketemu Allah itu ya ruh kita itulah. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya itu. Nah, cuman kita ini kadang-kadang Bapak Ibu maaf ya, ngurusin diri yang zahir dengan diri yang batin kayak ngurusin anak tiri sama anak kandung. Ya. Ngurusin anak kandung agak agak berlebihan. Ya, anak tiri kurang diperhatikan. Nah, begitulah kita ngurus tubuh dengan ruh kita. Ngurusan ruh kita, tubuh kita ini kayak ngurusin anak kandung. Sakit sedikit, lalu ke dokter, lalu berobat, gitu ya. Biarlah uang habis, yang penting sehat. Kalau nggak bisa tidur, tubuh yang kasar ini, udah repot kita, cari obat ke sana sini, bagaimana supaya tidur. Tidur terus pula, kena marah pula. Ya. Kapan bangunnya, katanya. Nah, ini tubuh yang kasar ini. Dan tubuh yang kasar itu cengeng, Pak. Tubuh yang kasar kita ini. Ya, kadang-kadang belum apa-apa udah minta sesajen. Nah, ini sesajen semua nih. Nah, udah selesai sholat minta sesajen, gitu ya. Kadang-kadang kalau pengajian, kalau nggak ada sesajennya nggak banyak yang datang, Pak. Iya. Cobalah dulu pernah pengajian. Begitu dari rumah ke rumah, penuh rumah itu. Karena ada sesajennya. Begitu kalau nggak ada yang nyambut, pergi ke masjid. Begitu di masjid nggak ada sesajennya, nggak banyak yang datang. Nah, ini cengeng si jasad kita ini. Ya, dia kepingin mobil yang bagus, itu kan, yang mewah, itu sesajen itu. Yang punya AC, itu kalau di kamar kasur yang empuk, gitu ya. Nah, ini kan untuk tubuh yang kasar. Tapi tubuh yang halus, nah kadang-kadang kita nggak urusin, Pak. Udah kronis penyakitnya, maka malah sudah komplikasi, Pak. Penyakit ruh kita itu ada iri, ada dengki, ada hasutnya, ya, ada dendamnya situ. Tapi nggak pernah kita berusaha ngobatinya. Sampai tua malah dijaga betul itu. Dijaga dendamnya, kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu dendamnya tuh. Ya, dijaga iri dengkinya, masya Allah. Sakit ruh kita nggak diobatin. Nah, tapi kalau tubuh yang kasar ini yang sakit, udah repot kita mau ngobatinya itu. Karena memang kerasa betul, Pak. Kalau ruh kita yang sakit nggak begitu kerasa. Makanya dulu pernah saya sampaikan kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Nak, hati-hati kamu menjalani hidupmu. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu, itu dah ruhmu. Satu bagian untuk dirimu sendiri, itulah amalanmu. Dan satu bagian akan kau persembahkan sama belatung, itulah jasadmu." Masya Allah. Cuman manusia ini banyak
lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang kepada Allah. Untuk dipersembahkan kepada Allah mulai diremehkan, salat enggak, zikirnya enggak mau, diajak zikir malah nolak, kata ya. Tapi kalau tubuh yang jasmani ini masalah diurus bagus-bagus. Kata. Jadi ngurusin tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin enggak seimbang kadang-kadang. Kata. Padahal tubuh yang batin itulah yang akan kita persembahkan ke Allah. Dialah yang bertanggung jawab langsung. Tapi tubuh yang zahir untuk belatung. Makin gemuk makin banyak belatungnya. Ini maaf Bapak Ibu ya. Karena memang kenyataannya begitu. Gitu. Nah kita sadar sekarang ini. Ya, bahwa ternyata hidup ini untuk ujian Pak, bukan untuk berleha-leha. Kita diuji oleh Allah untuk bisa kembali lagi ke asal kita. Maka ketika kita sudah di alam arwah tadi, kemudian masuk lagi ke alam misal. Alam misal kandungan Bapa. Dari alam misal kandungan Bapa, makanya kita melalui Bapa ini. Ya. Jadi kita berada kandungan Bapa. Makanya orang lahir dalam Islam itu mesti bin bapak, bukan bin mak. Sebab mak itu tempat penyimpanan. Ada penampung, kulkas. Ada. Jadi turunnya ke bapak, sulbi bapak. Ini disebut dengan alam misal. Dari alam misal, sulbi bapak turun ke alam rahim. Atau disebut alam ajsam, kandungan ibu. Nah, disitulah ditentukan jenis laki atau perempuannya. Di alam ajsam, maka disebut alam ajsam sudah berjisim. Ya. Dari alam ajsam dalam kandungan ibu, umpama 9 bulan 10 hari, cukup waktu turun ke bumi menjadi alam insan. Inilah diri kita yang sebenarnya. Ya. Yang sekarang ini. Ya. Yang tadinya kecil mungil, begitu. Sekarang sudah gede, besar, tinggi. Yang tadi nggak punya mobil, sekarang sudah punya mobil. Yang tadi nggak punya rumah, dikasih Allah rumah. Yang tadi nggak punya istri, dikasih Allah istri atau suami. Dikasih anak, itu mainan semua itu Pak. Mainan semua, jangan terlena. Ya, itu supaya kita nggak bosan nunggu mati. Kalau nggak ada mainan kan bosan nunggu mati lah. Nah jadi itu. Nah jadi kita sekarang sudah seperti ini. Ya, coba dirasakan. Sekarang kita sudah ada seperti ini. Sekarang kita coba naik. Ya, naik lagi. Sekarang kita berada di alam nasud, alam dunia. Bentuk kita seperti ini, gagah, hebat. Ya, sebelum kita ada di dunia, ada di mana kita? Dalam kandungan ibu atau disebut alam ajsam. Sebelum kita berada di alam ajsam, kita ada di mana? Kandungan bapa, alam misal. Sebelum kita di dalam kandungan bapa, kita ada di mana? Alam arwah, alam ruh. Sebelum menjadi ruh, ada di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum menjadi Nur Muhammad, kita ada di mana? Nur Zat Allah. Itulah dirimu. Ya. Jadi jangan kita ngelihat ya kembali ke air, api, angin, tanah. Zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesana perginya Pak. Jadi jangan kembali ke air, api, angin, tanah. Ya, nanti makan belatung itu nanti. Ya. Kembalilah kepada Nur Zat Allah. Ke sana arahnya. Tapi bagaimana untuk ke sana? Nggak bisa kalau hanya syariat saja, Pak. Serajin-rajin kita mengerjakan syariat, itu taat hukum namanya. Ya, kita kembalinya kepada Allah.
maka kita perlu kaji ilmu tasawuf, kaji ilmu hakikat. Maka saya katakan orang yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Ya, nah. Serajin-rajin ngerjakan syariat itu taat hukum. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, haji, umrohnya tiap bulan, misal itu taat hukum. Ya, nah. Beda yang kita ingin kenal di tempat kembali kita ke Allah yang menciptakan hukum itu. Maka yang kita kenal Allahnya. Nah, sudahlah kalau yang syariat sudah kita laksanakan. Ya, nggak perlu diutak-atik lagi. Ya, yang benar kita jalankan, yang salah kita tinggalkan. Perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Duduklah di situ untuk syariat. Ya, dah. Tapi masuk ke untuk hakikat, kenalilah Tuhanmu itu. Maka jangan ada lagi yang benci sama tasawuf, benci sama tarekat, ya. Selamanya nggak akan mengenal Allah dengan sempurna. Ya, makanya sering saya katakan diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Membina yang 4 ini pakai ilmu yang 4. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Gitu. Kalau ini nggak dikaji gimana kita mau tahu? Gitu. Ya, maka janganlah kita baru tahu sedikit sudah menjadi tahu kayak sudah tahu banyak gitu ya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Orang sukses itu Pak bukan jadi pejabat, bukan. Bukan banyak duit, bukan. Yang sukses itu kalau dia husnul khotimah, itu yang sukses hidupnya. Apalah artinya pejabat tinggi kalau pada akhirnya su'ul khotimah? Apalah artinya duit banyak, harta banyak kalau pada akhirnya su'ul khotimah? Ya, nah, yang kita inginkan itu nggak apa-apa, kaya harta boleh, baguslah. Ya, nah. Lebih baik banyak harta asal taat daripada miskin nggak taat. Ya kan? Iya, nggak apa-apa banyak duit tapi taat sama Allah, begitu. Amin ya Allah. Ya. Jadi di dunia kita berpoya-poya, di akhirat masuk surga, ya udah gitu aja. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau untuk mensucikan diri ini mesti kita mengikuti 4 langkah. Pertama, sucikan diri dari hadas dan najis. Itu pakai air. Yang nggak ada air pakai tayamum. Nah, maka kita perlu belajar bagaimana cara mensucikan diri dari hadas dan najis. Suci dari hadas besar, mandi. Mensucikan diri hadas kecil, berwudu. Mensucikan dari najis, buang bendanya, bau dan rasa. Pakai air. Kalau nggak ada air, tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Nah, ini perlu kita belajar juga kepada yang ahlinya. Jangan seperti ceritanya ada seorang sahabat lapor kepada Rasul. Ya Rasul, kenapa? Celaka saya datang, ke situ kita pulang. Datangnya dari Allah, pulang kepada Allah, baru kita selamat. Ya, kalau nggak kembali ke Allah, nggak bakal selamat. Berapapun banyak ilmunya. Ya, berapapun banyak kekayaannya, apapun jabatannya, kalau tidak kembali ke Allah, nggak bakal selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu saat nanti, ya, hartamu, anakmu, istrimu, suamimu, gak bisa nolong sama sekali.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Nah, ini yang harus kita usahakan. Jadi sebelum kita tinggalkan dunia ini, bagaimana supaya hati kita tuh bersih dulu. Ya, bersih dari selain Allah. Ya. Kenapa harus bersih? Karena Allah itu maha bersih, maha suci. Allah itu maha suci. Maka kita selalu sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, kata Nabi kalau setelah selesai sholat itu ya, perbanyak tasbih minimal 33. Ya. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ini namanya zikir ma'sur. Nah, jadi kita ya dianjurkan setiap selesai sholat baca tasbih 33. Kenapa harus baca tasbih? Pertama, karena memang disuruh sama Rasul. Artinya dalam rangka kita ibadah, litta'abudi. Ibadah mengikuti petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Ta'abud, ibadah. Ya. Tunduk taat kita kepada Allah dan Rasul. Kata Rasul SAW, man ato'ani faqad Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang mentaati aku, kata Rasul, berarti dia taat sama Allah. Siapa orang yang durhaka kepada aku, berarti dia durhaka sama Allah. Nah, makanya kita ikuti petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Jangan ngaku pula kita ini bersih. Maka sebut-sebutlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Bahasa yang tak tertulis, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, subhanallah, aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita ini kotor. Mana kotornya? Pertama, banyak dosa. Ya. Yang kedua, banyak nggak tahu. Ya, nggak tahu, banyak nggak tahunya gitu. Hati kita masih kotor, masih dipenuhi oleh dunia yang fana, belum bersih. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kita diingatkan oleh Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ini namanya zikir penyadaran. Supaya kita sadar dulu kalau yang suci itu Allah, kita ini kotor. Nah, sedangkan kita manusia ini mesti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang kepada Allah. Allah itu maha suci. Karena dia maha suci, maka dia tidak menerima yang kotor-kotor. Yang dia terima yang suci juga. Kalau yang kotor nggak bakal diterima. Nah, sedangkan kita akan ingin kembali ke Allah. Maka solusinya, sucikan dulu hati kita. Bersihkan dulu diri kita. Kalau betul ingin kembali ke Allah. Ya. Jadi jangan hanya sekedar mulut saja ingin kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mah omongan mulut. Ya. Tapi bagaimana hati kita sendiri sebenarnya? Ya, masihkah lengket kita dengan yang lain? Belum lengket hati kita ke Allah. Kalau hati kita belum lengket kepada Allah, maka itu masih kotor. Ya.
Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah? Tidak ada jalan lain kecuali mensucikan diri. Nah, kita berusahalah untuk mensucikan diri kita supaya kita bisa selamat pulang ke Allah. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana cara mensucikan diri? Nah, ini yang perlu kita belajar. Kita tanya kepada mereka yang ahlinya. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau untuk mensucikan diri ini mesti kita mengikuti 4 langkah. Pertama, sucikan diri dari hadas dan najis. Itu pakai air. Ya nggak ada air, pakai tayamum. Nah, maka kita perlu belajar bagaimana cara mensucikan diri dari hadas dan najis. Suci dari hadas besar, mandi. Mensucikan diri hadas kecil, berwudu. Mensucikan dari najis, buang bendanya, bau dan rasa. Pakai air. Kalau nggak ada air, tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Nah, ini perlu kita belajar juga kepada yang ahlinya. Jangan seperti ceritanya ada seorang sahabat lapor kepada Rasul. Ya Rasul, kenapa? Celaka saya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan sama istri saya semalam. Cuman paginya mau mandi nggak ada air ya Rasul. Maka saya tayamum. Cara kamu tayamum gimana? Ya saya berguling-guling di depan rumah saya. Kata Rasul, ya bukan begitu cara tayamum. Maka berguling-guling di depan rumah. Ya, tayamum, usapkan muka dengan debu dan dengan tangan yang sudah berdebu. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri. Sudah, itu aja. Nah, maka kita perlu belajar cara bertayamum. Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita sucikan anggota tubuh zahir kita. Anggota tubuh zahir kita ini ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, membersihkan anggota tubuh zahir ini tidak cukup pakai air. Dan bahkan memang bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, maka ada istilahnya sholat sunat taubat. Kita laksanakan sholat sunat taubat. Kita lakukan mandi taubat. Mandi taubat dulu, bangun tengah malam, jam 2 malam, mandi taubat. Ya. Nawaitu ghusla li taubati ilallahi taubatan nasuha lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi karena aku bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, mandi taubat kita ya, dengan niat untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kita sudah diajar oleh sahabat ya, kalau mandi baca doa, Allahumma anzilni munzilan mubarakan wa anta khairum munzilin. Selesai kita mandi, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu baca doa. Insya Allah dengan kita istiqomah melaksanakan itu, dosa kita diampunkan Allah, penyakit pun dihilangkan oleh Allah. Nah, jadi itu salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Dulu kan pernah ada yang jamaah kita. Dia datang ke rumah, ngencot-ngencot. Kenapa? Saya bilang, kena rematik katanya. Saya bilang, mau mandi tengah malam untuk obat rematik. Ya tambahlah nanti kata rematiknya. Ya enggak lah, saya bilang, nanti saya kasih doanya. Nah, catatkan doanya tadi. Ya, mandi, taubat, saya bilang baca doanya ketika mandi, Allahumma anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzili. Nah, nanti ketika sudah mengguyur
ya air ke tubuh kita, anggap air itu membawa semua penyakit. Ya, jadi penyakit kita hilang dibawa oleh air yang kita guyurkan ke tubuh kita. Begitu selesai mandi, baca doa, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan membuat aku sehat. Baca doa itu sebenarnya. Rupanya dikerjakan, Pak. Dilaksanakan sama dia. 3 bulan kemudian datang lagi ke rumah. Nah, udah bagus jalannya. Nah, udah sehat sekarang. Udah, alhamdulillah katanya. Berkat mandi tengah malam. Nah, jadi Bapak Ibu jangan malas-malas mandi tengah malam, ya kan? Untuk menghilangkan dosa, mandi taubat dan insya Allah menghilangkan penyakit. Nah, tapi doanya jangan lupa dibaca doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu yang kedua. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir dengan cara istighfar dan taubat. Ya kan? Nah, bagaimana caranya istighfar? Istighfar itu apa? Istighfar itu memohon kepada Allah supaya bekas-bekas ya daripada perbuatan maksiat kita dihapus oleh Allah. Sebab setiap perbuatan maksiat sekecil apapun pasti menimbulkan bekas. Ya. Bagaimana bentuk bekasnya? Ini ada sebuah cerita. Jadi ada seorang laki-laki, ya. Ini dia nih bujang tua. Nikahlah dengan seorang gadis yang kebetulan gadis itu gadis solehah. Ya, gadis yang memang rajin ibadah. Tapi si bujang ini preman pasar yang kerjanya mabok-mabok, ada judi itu kerjanya. Tapi dia tertarik dengan si gadis itu. Sehingga dia ngajak gadis itu nikah. Kata si gadis itu, "Bang, saya mau, tapi abang taubat." Kalau abang mau taubat, hentikan semua minuman-minuman keras, tinggalkan judi, perbuatan maksiat tinggalkan. Saya mau, kata si gadis itu. Nah, dasarnya memang sudah cinta, begitu ya sudah. Ditinggalkan semua perbuatan yang selama ini dia lakukan. Mabuknya dia enggak lagi, gitu ya. Dia taubat, ya. Betul-betul dia mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia nikahlah dengan si gadis itu, gitu ya. Nah, mulai dari awal si gadis itulah yang ngajar dia cara sholat, gitu ya. Apa bacaan-bacaan sholat. Nah, istrinya itu yang ngajarnya itu. Nah, tapi ya karena memang dia mau betul-betul taubat, ya katanya mau berbuat baik, meninggalkan maksiat, dia laksanakan. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang baik, orang soleh. Ya. Sholat di awal waktu, karena kebetulan rumahnya dekat masjid, selalu berjamaah di masjid. Gitu ya. Nah, kemudian mabuk-mabuk sudah enggak lagi. Pokoknya rajinlah, ibadahnya sudah rajin. Dia juga sudah bisa baca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Gitu ya. Berjalanlah 10 tahun. Ya. 10 tahun sudah berjalan, ibadah yang dikerjakan selama ini, alhamdulillah jalan. Ya, artinya setiap awal waktu sholat, gitu ya. Sering baca Al-Quran, berdoa, zikir, dan lain sebagainya lah. Nah, pada suatu ketika, ya, ketika hari raya Idul Fitri, ya, teringatlah dengan temannya yang dulu masih sama-sama jadi preman pasar. Nah, bersilaturahimlah dengan kawannya itu. Sama-sama sudah berkeluarga. Nah, rupanya kawannya ini belum meninggalkan miras. Masih mabuk-mabukan itulah. Jadi di mejanya itu, ya ada beberapa botol minuman keras itu. Kata orang ini, kata temannya ini, ayo kita bernostalgia katanya. Minum walaupun sedikit. Oh, saya maaf katanya. Saya sudah 10 tahun ini nggak pernah minum lagi katanya. Nah, saya nggak mau lagi. Oh ya, kata kawannya itu ya coba dulu lah walaupun sedikit katanya.
Ya, masa nggak menghormati kawan kata dia. Nah, kena dalam rangka menghargai kawannya itu diminumnya lah satu seloki itu. Minum miras itu. Nah, mabuk sih enggak, memang dulunya udah biasa begitu. Enggak mabuk, enggak, cuman minuman keras tuh diminumnya. Begitu sudah minum, begitu hari bertambah hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kok tambah malas sholatnya? Berjamaah sudah enggak lagi. Gitu. Kadang-kadang sering telat pula waktunya, kadang-kadang lewat pula enggak sholat, tambah malas. Yang tadinya begitu semangat melaksanakan ibadah, setelah itu mulai timbul kemalasan. Nah, inilah salah satu bentuk bekas dari perbuatan maksiat. Malas ibadah, ya, malas berzikir, berat hati ini mau ibadah, berat hati itu mau berzikir, itu tandanya dosa kita numpuk. Ya, dosa kita banyak. Jumudul aini min qaswatil qulub. Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata tak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Mana perintah, mana larangan. Tak terbedakan. Kenapa? Karena jumudul aini min qaswatil qulub. Karena hati yang keras. Hati terlalu keras. Sudah diingatkan, enggak mempan. Dibacakan ayat, enggak mempan. Disampaikan hadis, enggak mempan. Keras hati. Diajak zikir, enggak mau. Sudah talqin zikir, enggak mau laksanakan. Hati keras. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati yang terlalu keras. Kenapa hati keras? Wa qasratul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras membatu kena dosa menumpuk. Dosa banyak. Terlilit dosa hati kita itu. Terbungkus sama dosa. Nggak bisa ditembus ya dengan berbagai macam peringatan. Terlalu tebal. Nah, wa kasratuz dzunub. Kenapa dosa banyak? Min nisyanil maut. Karena lupa akan mati. Dikira hidup mau selamanya. Lupa mati. Padahal namanya kematian itu, ya, kita sendiri nggak tahu kapan waktunya. Gitu ya. Bapak-bapak mau mati apa enggak? Betul, mau. Iyalah, mau masuk surga kan? Iya, syarat masuk surga itu mati dulu. Gitu. Nah, nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Nah, jadi pasti semua orang pasti akan mati. Cuman orang lupa. Ya, gara-gara hati yang keras tadi, ya dah. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati keras. Hati keras min kasratiz dzunub. Karena dosa banyak, dosa menumpuk. Kenapa dosa banyak? Min nisyanil maut. Lupa mau mati. Dikira sekian tahun yang akan datang. Belum tentu, Pak. Ya dah. Kadang-kadang orang lagi joget-joget, dead, kata. Ada orang lagi maraton, dead, kata. Ada sedang baca Quran, dead, kata. Yang sehat, jangan dikira nggak mati, kata. Bisa saja kelihatannya sehat, dead, kata. Nah, jadi kematian itu selalu menanti. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi pasti semua orang akan mengalaminya. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita selain mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, kalau orang sudah lupa mati, ya sudah. Ya, akhirnya berbuat semaunya saja. Ya, kenapa? Lupa akan mati, lupa akan azab kubur, lupa akan padang mahsyar.
Masya Allah Pak, kalau baca riwayat dari Rasulullah, di padang mahsyar itu nanti berkumpul semua manusia. Dari awal mula dijadikan sampai hari kiamat, ya dah, kumpul. Rasulullah SAW memberi contoh bagaikan anak panah yang tersusun di tempat penyusunannya sampai rapat benar. Manusia berdempet-dempet telanjang bulat. Sampai Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasul, apa enggak malu ketika itu? Enggak ada cerita malu lagi. Semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Matahari satu hasta dari kepala. Banyak yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Sesuai dengan dosanya. Lamanya cuma sehari, Pak. Sehari akhirat 50.000 tahun. Itu semua orang berdempet-dempet seperti itu. Masya Allah. Ya. Semakin banyak dosanya, semakin sengsara dalam hidupnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau orang akan ingat mati, tak ada kesempatan mau ketawa sebenarnya. Pasti banyak yang menangis, tapi karena kita banyak lupa akan mati, gitu ya. Dan memang Allah beri kita kesempatan untuk bersenang di atas dunia ini, dikasih mainan sama Allah supaya kita tidak terlena. Nah, supaya kita terlena lah begitu. Banyak kan kita terlena dengan dunia ini. Ya. Kalau kita perhatikan hidup ini cuma nunggu mati itulah. Ya. Hidup nunggu mati. Tapi supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, itu mainan. Dikasih jabatan, dikasih harta, itu ya. Itu mainan semua itu. Banyak manusia terlena dengan mainan sehingga lupa dia akan mati. Nah, kita jangan sampai terlena. Ya. Sebab apa? Sebab kalau sudah ya dunia ini kita tinggalkan, ya apa yang kita alami di dunia ini itulah yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan Anda berbuat jahat, berbuat maksiat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you. Terserah Anda. Ya. Jadi kalau orang masuk neraka bukan karena Allah itu kejam, bukan, karena memang diminta. Ya kan? Diminta supaya masuk neraka. Allah cuma menyediakan saja, ini surga, ini neraka, silakan pilih, kata. Ya. Ada orang masuk surga, milih kebaikan dia di dunia. Dia nggak mau bikin maksiat. Ada orang yang milih neraka, maksiat yang dia lakukan, salat enggak, puasa enggak, zikir enggak mau, gitu. Sampai mati nggak mau taubat, ya sudah. Man balagha umru arba'ina sa'atan walam yaghlib khairau syarau falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejahatannya, lebih baik mati daripada hidup. Lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia ini, kata Rasul. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kalau usia kita sudah 40 ke atas itu sudah waktunya, Pak. Ya, kita memikirkan perjalanan hidup kita yang panjang. Nah, ke akhirat nanti, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan coba perhatikan. Coba renungkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hidupmu di hari esok. Udah cukup belum persiapan? Nah, Allah ingatkan kita. Ya dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita usahakan bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah dengan selamat.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hati keras? Karena lupa akan mati. Kenapa orang lupa akan mati? Wa nisyanul maut min tulil amal. Lupa mati karena terlalu panjang angan-angan. Ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu. Ujung-ujungnya lupa akan mati itu deh. Panjang angan-angan, semua akan dicapai. Ya. Kenapa panjang angan-angan? Wa tulul amal min hubbid dunia. Panjang angan-angan, terlalu cinta sama dunia. Masya Allah. Akhirnya terlena, cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Terjadi perampokan, terjadi mutilasi, pembunuhan, itu hubbud dunia semua itu. Terjadi pencurian, korupsi, itu hubbud dunia. Nah, makanya Allah ingatkan betul kita supaya hati itu diisi dengan zikir. Ingat ke Allah. Ya. Wazkur rabbaka fin nafsi. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut di hadapan Allah. Wadunal jari minal qaul. Tak perlu pakai suara. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, tidak ingat Allah, iblis masuk. Karena iblis itu memang sengaja betul untuk ya mencari teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Kan dulu kan ceritanya ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud ke Adam, fasajadu illa iblis. Para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, enggak mau sujud. Karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah putuskan dia penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, keputusan sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya. Iblis penghuni neraka. Nah, akhirnya iblis mengajukan usul kepada Allah. Ya. Karena nggak bakal lagi banding juga nggak bisa. Ya, udah keputusan begitu. Ya. Nah, dia ngajukan usul saja. Ya. Qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk saya menjadi penghuni neraka buat selamanya, izinkan saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga di kiamat. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Nah, ini sudah menjadi rencana iblis itu. Program iblis itu untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya masuk neraka. Ada. Cuman Bapak Ibu kita perhatikan sekarang nih, ya manusia ini banyak milih masuk neraka walaupun susah. Masuk surga tuh gampang, tapi banyak nggak mau. Masuk neraka tuh susah, tapi banyak mau itu. Masuk surga, masuk ke masjid. Masjid itu dibuka terus 24 jam, Pak. Nggak banyak yang mau sholat. Mekik muazin, hayya ala sholah, nggak datang-datang. Ya. Tapi masuk neraka susah, tapi banyak yang mau. Maling itu kan masuk neraka susah, Pak. Sudah pas maling barang orang, ngintip-ngintip kalau ada yang lihat. Kalau kelihatan nanti gerbuk orang. Ketangkap sama Pak polisi. Sudah di kantor polisi diproses verbal lagi, ditanya-tanya dulu. Susah, Pak, masuk neraka itu.
Ya. Sudah ditanya-tanya, itu masuk diamankan dulu, sekian bulan namanya. Itu baru disidang. Sudah disidang, baru diputuskan. Masya Allah, banyak prosesnya. Tapi mau gitu. Banyak yang mau. Tapi masuk ke masjid, nggak bayar. Ikut zikir, nggak bayar. Ya, tapi banyak nggak mau gitu. Nah, tuh, jadi banyak milih. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kata orang Padang, kalau surga itu pagarnya duri. Kalau neraka itu pagarnya kue. Enak. Gitu. Maka yang enak-enak kok dilarang, kata Mayram. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah maka Allah ingatkan, jangan sampai lepas zikir. Ya. Begitu kita lengah, iblis masuk. Ya. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, itu ya. Dari depan itu apa? Yang nyata-nyata, yang jelas-jelas. Jelas-jelas itu haram. Itu jelas. Jelas-jelas itu apa halal. Itu goda. Jangan dikira apa. Kalau kita rajin dikit nggak ada godaan lagi. Bapak mau ikut menakib ya? Iya. Jangan, kata iblis. Nggak usah. Enggak, ini kan sekali sebulan. Harus ikut menakib. Walaupun hujan rintik-rintik nggak masalah. Oh, jadi harus ikut juga. Oh iya, keras hatimu ikut. Iblis nggak bisa nolak lagi. Oh iya Pak, jangan sampai nggak ikut menakib Pak. Sekali sebulan Pak. Nah, apa dilepas sama iblis? Enggak, digandeng Pak. Iya Pak, kita ikut menakib Pak. Digandeng sama iblis. Enggak dilepas enggak. Duduk di sini Pak, katanya. Kata iblis, Bapak kan sudah agak tua. Carilah tempat yang nggak nyandar-nyandar dikit. Salah satu godaan. Begitu sudah agak nyandar, apa dilepas? Enggak, ditemanin. Mulai dihembus-hembusnya matanya. Nah, mulai matanya kepejam. Matanya kepejam, itu. Maka dipukul-pukul dari belakang sampai nah, nganggu-nganggu. Kata Ustadz ini alhamdulillah ngerti betul Bapak ini ceramah saya. Supaya nggak kentara, kata iblis gitu ya. Nah, sudah ngangguk-ngangguk, ditutupnya telinga. Begitulah iblis itu liciknya bukan main. Gitu. Jadi jangan dikira kalau orang yang rajin ibadah itu lepas godaan iblis, enggak Pak. Gitu ya. Hanya satu yang iblis takutkan, Allah. Dia takut sama Allah. Dia nggak pernah takut dengan makhluk, dengan manusia ini enggak. Makanya, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Apabila kita ingat Allah, maka iblis menjauh. Tapi kalau kita lupa sama Allah, nah iblis mendekat. Nah, itu ya. Jadi terserah kita mau dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat sama iblis jauh dari Allah. Nah, kan pernah satu ketika itu Rasul masuk masjid. Ya. Di pintu masjid itu ada seorang laki-laki lagi duduk di pintu masjid. Kata Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Nengoklah orang tadi, rupanya Rasul yang datang. Ngomonglah laki-laki ini, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu masjid ini? Dari tadi saya ingin mengganggu yang lagi sholat di dalam masjid itu. Cuman saya takut lagi sama orang yang lagi tidur di sampingnya itu. Lah, kamu kok takut sama orang tidur, nggak takut sama yang sholat? Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu, tubuhnya saja yang terbujur. Hatinya ingat Allah terus. Saya nggak bisa dekat. Kalau dekat saya hancur saya katanya. Walaupun dia tidur, tubuhnya yang tidur, tapi hatinya ingat terus Allah. Nah nggak saya nggak bisa dekat. Tapi kalau yang sholat itu badahnya saja yang tunggang-tungge itu, hatinya kemana-mana itu. Nah itu demen bener buang godain itu. Itu makanan saya itu, kata belis.
Nah, jadi iblis itu lebih takut orang tidur tapi hatinya ingat ke Allah daripada orang sholat tapi hatinya tak ingat Allah. Nah, kita tinggal lagi bapak-bapak, ketika kita semua koreksi diri. Ketika kita sholat ingat Allah enggak gitu. Gitu ya. Nah, ini masalahnya. Cuman kalau mengingat Allah bagaimana cara ingatnya? Ya. Nah, kalau kita nggak tahu tentang Allah, gimana ingatnya? Kita kan bisa ingat kalau kita sudah tahu. Kita ingat kita di rumah kita. Karena ada tahu rumah, coba ingat yang kita tidak tahu. Kan nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah, maka Allah ingatkan betul. Ya, jangan sampai lengah. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai hati kita zikir kepada Allah. Maka kita latih lidah kita dengan zikir la ilaha illallah. Latih pula hati kita untuk zikir, ingat ke Allah di mana saja kita berada. Nah, kalau hati kita ini sudah hidup dengan zikir kepada Allah, maka akan jadilah kita ikan hidup di laut. Bagaimana ikan hidup di laut? Ikan yang hidup di air asin bertahun-tahun, begitu kita ambil, kok nggak asin ikannya? Padahal dia hidup di air asin loh. Kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati. Jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan seminggu. Sehari semalam udah asin toh. Makanya orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Nah, kalau masih hidup nggak bisa dibikin ikan asin. Ya. Nah, begitu juga kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nah, kenapa? Karena hidup hati kita zikirnya kepada Allah. Maka saya bilang tadi, silakan kita jadi pejabat. Tapi pejabat yang hatinya selalu ingat Allah. Insya Allah jabatan itu menjadi jembatan untuk berbuat baik. Jabatannya itu akan membawa dia ke surga. Tapi kalau hatinya nggak ingat Allah, jabatan membawa ke neraka. Nah, begitu juga silakan kita jadi pedagang. Pedagang yang selalu ingat hati ke Allah, insya Allah tidak akan merugikan orang, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Silakan kita jadi petani. Petani yang ingat hati ke Allah, insya Allah tidak akan menggeser batas tanah. Gitu ya. Iya, tapi kalau hati nggak ingat ke Allah, nah mumpung tetangga sebelah nggak naik ke kebun, udah geser dikit. Kadang-kadang sengaja betul buah pinang itu yang ditanam. Nah, begitu buahnya sudah jatuh, tumbuh, pindah lagi. Yang lama tebang, biarkan yang satu itu yang hidup. Gitu. Masya Allah. Jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jaga hati. Hati kita. Lalu ingat kepada Allah. Insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa kita harus biasakan zikir dengan lisan dan hati? Karena dua inilah yang menjadi alat untuk nyebrang, Pak. Ya. Kalau lidah masih fasih, ketika akan meninggal itu sebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ada orang yang bilang kalau begitu gampang amat masuk surga. Ingat-ingat aja lah ya Allah, kalau mau mati itu nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zikir, ya. Tapi ini bukan persoalan mudah, Pak. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu la ilaha illallah ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa, kenapa? Saking sulit. Kenapa sulit? Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ada ya. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, waktu masih sehat, insya Allah akan meninggal pun menyebut la ilaha illallah.
Tapi kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir nggak hadir Pak ketika akan mati. Mana yang biasa? Kalau yang biasa tersebut King As. Khawatir. Begitu dia mati, King As itulah. Ada dulu ceritanya Pak. Ada orang pejudi, ya. Begitu dia akan meninggal, ya ditalkinkan orang, ya. Mas, sebut la ilaha illallah. As. Kebetulan istrinya namanya Asmawati. Panggil orang, As, ini As. Ini kamu dipanggil abangmu, katanya. Mungkin ada pesan-pesan. Datanglah istrinya. Apa bang, katanya. Lihatnya istri, As. Masih juga nggak as itu. Nah kebetulan ada kawannya. Kebetulan bawa kartu pula. Dikeluarnya kartu as itu. Nah diperagakan begini. Nah as. Mati dia. Lihat as itu. Nah itu biasanya gitu. Makanya manusia mati sesuai kebiasaan. Gitu. Kalau biasa nyebut askin. Nah itulah. Mati askin itulah. Begitu suruh nyebut bang. But. Apa yang mau disebut? Memang waktu masih sehat nggak biasa nyebut gitu. Nah itu lidah. Nah, maka karena itu biasakan lidah dengan zikir la ilaha illallah. Tapi pada saatnya lidah keluh, ibarat kata orang tinta kering, pena patah, kertas robek. Nggak ada yang bisa ditulis lagi. Nggak bisa ada yang disebut lagi. Lidah sudah keluh, pikiran sudah kusut. Nggak ada yang bisa diingat. Satu-satunya hanya hati untuk alat nyebrang. Zikir dalam hati. Nah kalau hati ini juga nggak terlatih zikirnya waktu masih sehat, gimana cara zikir hati? Nah disitulah pentingnya zikir khafi. Ya, nah, latih hati dengan zikir khafi. Ketika lidah sudah tidak bisa digunakan, maka hati yang bisa kita gunakan untuk ingat kepada Allah. Begitu kita pulang menghadap Allah, kita tinggalkan dunia dengan ingat hati kepada Allah, maka kembalilah kita kepada Allah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah pulang ke Allah. Nah, oleh karena itulah maka gunakan dua ini. Biasakan lidah dengan nyebut la ilaha illallah, biasakan hati dengan zikir ismuzat. Nah, pertama kali kita paksakan dulu hati kita ini nyebut ya ismuzat, nama Allah. Nah, kalau sudah terbiasa, maka dia akan ingat sendiri. Kita hanya mendengar aja, dia zikir sendiri. So hati kita selalu zikir, Pak. Nah, cobalah perhatikan. Kalau dokter kan, kalau ada orang sakit selalu yang dilihatnya jantungnya, ya, pakai alat itu ya, didengar ya, dak duk. Nah, ini masih bagus jantungnya. Nah, tapi kalau sudah bunyinya sudah agak samar-samar, nah ini khawatir. Nah, kalau pendengaran zahir mungkin dak duk. Itu pendengaran telinga zahir. Tapi coba perhatikan dengan telinga batin. Apa kata hati? Bukan dak duk, bukan. Allahu Allah. Kata dia. Jadi semenjak dia ditugaskan Allah dalam tubuh kita ini, nggak berhenti zikir, Pak. Si ruh kita itu. Ya, itu ditandai dengan jantung kita berdetak. Itu zikir itu. Nah dengan nadi, coba ada nadi Pak, dipegang nadi kita ini, ikuti dengan zikir. Allahu Allah. Kata dia. Cuman si tubuh ini berdosa. Kenapa? Karena nggak ngikut. Makanya perlu talqin zikir dulu. Ya, diberi pelajaran cara berzikir supaya bisa kita berlatih begitu. Cuman banyak orang takut talqin zikir itu nanti dibungkus sama kain putih dulu baru talqin katanya. Nah itu mah talqin mayat. Ini talqin zikir, belajar cara berzikir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita
sehingga kita menempuh jalan yang dulu pernah ditempuh oleh para aulia Allah, pernah ditempuh oleh para anbiya, para mursalin. Jadi kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti cara-cara mereka. Inilah salah satu doa yang selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang pernah diikuti oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solehin. Kita rindu ingin bergabung dengan mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ke sana dulu, ke Tuhanmu. Bukan ke Tuhan tetangga, bukan. Ke Tuhanmu. Nah, jadi kita ini kan masing-masing punya Tuhan. Nanti kalau Bapak doa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak doa, ya Allah ya Tuhanku. Yang lain doa, ya Allah ya Tuhanku. Enggak pernah kita berdoa, ya Allah Tuhan tetangga sebelah. Cuman masalahnya, kitanya udah kenal sama Tuhanku itu belum. Ini masalahnya. Mana Tuhanmu itu? Ya, makanya kata Allah, irji'i ila rabbiki, kau kembali ke Tuhanmu. Ya, makanya ada ketika apa namanya talqin mayat. Pernah nggak Bapak Ibu mengikuti kalau talqin mayat itu sudah dikubur? Ya, sudah selesai dikubur, mungkin kembang-kembang pun sudah diserakan, gitu ya. Lalu duduklah seorang ustadz, lalu melaksanakan talqin mayat. Apa bunyinya? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu kapan disampaikan itu? Ketika sudah ditanam di dalam kubur. Lagi hidup aja susah benar mau hafal. Ini udah mati, baru diajar itu. Ya, tapi nggak salah juga untuk mengingatkan yang hadir. Ya, paling tidak kan begitu. Nah, sekarang coba kaji dengan kajian ma'rifat. Ya, siapa yang diajar itu? Si mayat. Si mayatnya siapa? Dirinya si mayat itu yang diajar itu. Di mana? Dikubur. Yang sudah dikubur. Mana kuburan? Nah, ini kuburan nih. Jasad kita ini kuburan, Pak. Ini kuburan berjalan. Nah, ini jasad kita inilah. Ini kuburan berjalan. Yang terkubur sini siapa? Ya diri kita. Siapa diri kita? Ya ruh kita itu. Itu diri kita itu. Kalau itu ini mah pakaian. Ya, kalau jasad kita ini pakaian. Casing. Ya, jangan tertipu, Pak. Yang diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itulah. Nah, sekarang lagi terkubur nih. Nah, ketika sedang terkubur sekarang nih, coba tanya, diri, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang pasti, artinya keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah kenal belum dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya mulut ngomong Allah Tuhanku, tapi kau gak kenal sama Tuhanmu itu. Allah itu nama Tuhanmu itu. Nah, Tuhanmu itu yang mana? Ya, jadi jangan sampai kita diajar setelah dikubur di tanah, Pak. Sekarang, lagi terkubur sekarang, coba tanya nih. Siapa yang nanya? Coba gunakan akal dengan hati. Akal kita bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan hati yang tulus. Allah Tuhanku, benarkah kau bertuhan kepada Allah?
Sudah tahukah kau dengan Tuhanmu itu? Sudahkah ikutikah dia? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanku, tapi kau gak kenal sama Tuhanmu itu. Bohong kau. Nah, ini makanya sekarang Pak tanya. Ada. Cari siapa Tuhan. Maka Allah perintahkan, kembalilah kau ke Tuhanmu. Di mana Tuhanmu? Di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dirimu. Kenapa kau nggak tahu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu itu. Kok nggak tahu kau? Allah ingatkan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah itu ibarat matahari, itu asli mataharinya, hadirnya boleh ke dunia. Tapi nur Muhammad ada di diri kita ini. Udah kenal kau dengan Muhammad yang ada di dirimu itu? Itu kau ikuti syariatnya. Syariat Muhammad itu. Kemana kiblatmu? Baitullah, kiblat Baitullah yang mana? Baitullah di Mekah, itu mah kiblat tubuhmu. Kiblat yang ada di dirimu itu yang kau ikuti itu. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itulah Baitullah. Itu kau menghadap ke sana, tanya ke hati nuranimu, itu kata orang tua-tua kita. Itu namanya menghadap ke Baitullah. Menghadap ke kiblat. Ya dah. Apapun yang akan kita lakukan, menghadap ke kiblat, menghadap ke hati. Tanya ke hati. Mau memilih kita, siapa yang pilih? Nggak usah tanya sama orang lain, tanya ke hati. Menghadap kiblat. Kita ini kadang-kadang nggak menghadap ke kiblat, Pak. Menghadapnya ke Pulus. Siapa berani bayar? Itu nggak menghadap ke kiblat, enggak. Sekarang coba menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Ke hati. Apakah setiap kita melangkah, setiap kita berbuat, sudah menghadap ke kiblat belum? Nah, tanya ke hati nurani kita sendiri. Siapa imammu? Imam Al-Quran. Kau patuh enggak? Imam itu kan diikuti, Pak. Kalau kita sholat, ada imam, ada makmum. Ya, makmum ikut imam. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Diikuti. Kau ikuti enggak Al-Quran itu? Perintahnya kau sudah jalankan. Larangannya sudah kau tinggalkan. Kalau tidak, bohong kau berimam sama Al-Quran. Nah, siapa saudaramu? Kau muslimin muslimat saudaraku. Bagaimana dengan saudaramu itu? Ya, kata Nabi, orang Islam sesama Muslim itu bagaikan tubuh yang satu. Ya, bagaimana tubuh yang satu? Gigi sakit, Pak, mulut nggak mau makan. Gigi sakit, telinga nggak mau dengar. Ada orang orkes, ya, tapi sakit gigi, marah-marah dia. Orang malah ketawa-ketawa dari orkes. Nah, tapi kena lagi sakit gigi, nah, maka dia nggak mau dengar itu. Artinya apa? Satu yang sakit semua merasakan. Saudara kita dalam keadaan kesusahan, kita pun merasa susah. Jangan kita susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Sehingga kita mampu untuk menolong. Nggak bisa kita tolong dengan materi, paling tidak kita doakan. Nggak usah minta izin dulu saya mendoakan kamu, nggak usah. Ya, doakan aja, ya Allah, berilah jalan yang terbaik untuk saudara saya dan lepaskanlah dia dari kesulitan. Itu doa kita. Nah, dalam aplikasi sehari-hari, Allahumma fillil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa untuk seluruhnya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan ditunggu kita dikubur di tanah dulu baru minta diajar gitu. Ya, sekarang ini coba ya renung-renung kita
lagi tidur kita misalnya, lagi kita sendirian, coba tanya, ya, siapa imammu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, kemana kiblatmu, ya, tanya ke diri sendiri. Jawab dengan diri sendiri, jawab dengan hati nurani. Benarkah kau bertuhan sama Allah? Allah Tuhanmu itu kau kenal belum? Kalau belum, jangan sampai kau mati belum kenal sama Tuhanmu itu. Maka nafi hadi ama wahwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang tak kenal Tuhannya di dunia ini, di akhirat nggak bakal kenal enggak. Jangan harap ketemu Allah di akhirat kalau di sini nggak ketemu, Pak. Ya, temuilah Allah itu sekarang. Ya, supaya ketemu kita di akhirat. Kenapa? Ya Allah itu kan sifatnya bako, Pak. Bako itu apa? Kekal. Kekal itu apa? Nggak berubah. Bagaimana Allah sekarang, nah begitu juga sampai ke akhirat. Nggak berubah-berubah, nggak. Ya, jadi kalau sudah kenal dari dunia sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Maka Allah ingatkan betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu pulang ke Allah, barulah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya sebenarnya banyak yang bisa sampaikan, cuman nasi udah dingin itu nanti. Jadi nggak usah lama-lama lah gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini aja. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.